semuanya, hari ini kita belajar bareng-bareng yuk tentang mentorship bersama kelompok 2. Di sini kelompok 2 terdiri dari 6 orang, yaitu ada Nur Latifah, Rindu Putri Mandiri, Nailis Sa'dah, Nadia Payastika, Aninda Zahra Pramudita, dan juga Alfiah Ramadini. Kalian tahu nggak sih apa itu mentoring? Jadi, mentoring merupakan salah satu sarana yang di dalamnya terdapat proses belajar. Orientasi dari mentoring itu sendiri adalah pembentukan karakter dan kepribadian seorang mentee atau peserta mentoring karena adanya seorang mentor dalam suatu wadah atau organisasi. Sedangkan mentorship merupakan sebuah proses pembelajaran di mana mentor mampu membuat mentee yang tadinya bergantung menjadi mandiri melalui kegiatan belajar. Di sini, seorang mentor biasanya adalah seorang yang lebih tua dan pastinya lebih berpengalaman yang membantu pengembangan individu. Tapi jangan salah, untuk menjadi mentor yang baik ternyata ada syaratnya loh. Mentor yang baik adalah seseorang yang dapat dipercaya, memiliki respect, memiliki sikap empati, memiliki skill yang lebih baik, memiliki jiwa peduli atau caring yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, memiliki knowledge atau pengetahuan yang lebih baik, memiliki sikap mental positif, serta harus bisa mengambil keputusan. Lalu, apa saja sih hal-hal yang ditawarkan mentor bagi mentee? Yang pertama, ada keterampilan dan pengetahuan baru. Kedua, pengalaman dalam organisasi. Ketiga, iklim yang mendukung untuk mengevaluasi kesuksesan dan kegagalan. Keempat, menerima dorongan dan dukungan. 5. Kesempatan berhubungan dalam jaringan kerja. Dan yang keenam, mendapatkan pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Sementara itu, hal-hal yang ditawarkan mentor bagi mentee adalah meliputi mengembangkan cara pandang baru dan berbeda, menerima reasuransi atau dukungan pendapat, mendapatkan asistensi dengan gagasan-gagasan, serta menerima nasihat dan petunjuk dari sumber yang objektif. Di dalam mentoring ini terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah fase inisiasi. Pada fase ini, fokus utamanya ada pada mengidentifikasi kesamaan karakteristik antara mentor dan mentee, kemampuan atau pengakuan nilai-nilai yang dianut baik oleh mentor maupun mentee. Kemudian yang kedua ada fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan, terdapat keterbatasan-keterbatasan dari peran mentor dan kemampuan mentee. Negosiasi atas pengharapan dilakukan dan juga klarifikasi dikemukakan untuk meningkatkan kepuasan pada hubungan mentorship. Yang ketiga ada fase kerja atau fase pelaksanaan. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan dari hubungan dan pencapaian tujuan dalam mentoring. Kesinambungan hubungan mentoring dipertahankan melalui interaksi antara mentor dan mentee dengan meningkatkan rasa percaya dan kedekatan yang dibangun. Kemudian yang keempat ada fase terminasi. Fase ini, mentee bekerja dan bertindak atas inisiatifnya sendiri dan pada posisi ini, mentee telah bekerja secara mandiri. Perlu diingat ya teman-teman, dalam mentoring ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, belajar menghargai sang mentor sebagai orang yang memang sudah ahli di bidangnya, sehingga kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh mentor sebagai sumber input dalam hidup kita, sebagai tolak ukur dari apa yang benar atau tidak benar, apa yang boleh ataupun yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita juga harus mampu membuka diri dan memiliki keinginan untuk belajar. Karena tanpa mau belajar dan berubah, kita justru akan membuat sang mentor frustasi dan menghambat proses mentoring itu sendiri. Dan yang ketiga, kita harus memiliki keinginan atau kerelaan untuk mengadopsi semua nilai hidup, konsep pikir, gaya hidup, bahkan filosofi sang mentor
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita memilih orang yang akan menjadi mentor, kita perlu mengenali kriteria seorang mentor yang baik. Selanjutnya ada tahap mentoring. Jadi, di dalam mentoring ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, I do, you watch. Dalam tahapan ini, kita sebagai seorang mentor memberikan contoh untuk orang yang dimentor. Tahapan ini memungkinkan orang yang kita mentor mempelajari dengan melihat langsung bagaimana Anda melakukan sesuatu, mulai dari tahapan persiapan sampai tahap akhirnya, yaitu di mana Anda melakukan sesuatu dan melakukan evaluasi. Kemudian tahap mentoring yang kedua, yaitu I do, you help. Setelah melewati tahapan yang pertama, tahapan selanjutnya adalah mengajak orang yang Anda mentor untuk mulai membantu Anda. Di sini, orang tersebut akan mulai belajar dan merasakan prosesnya lebih mendalam. Proses ini adalah tahapan yang penting, di mana setelah tahap ini, orang yang kita mentor akan mulai mencoba untuk praktek secara langsung. Kemudian, tahapan yang ketiga ada You do, I help. Tahapan yang ketiga ini adalah dengan mengizinkan orang yang kita mentor untuk mulai tampil dan melakukan tindakan sendiri. Di sini peranan kita sebagai seorang mentor adalah membantu untuk terus mengarahkan supaya orang yang kita mentor ini tetap berada di jalur yang benar. Kemudian yang terakhir, yaitu tahap keempat, ada you do, I watch. Pada tahapan terakhir ini adalah tahapan di mana Anda sudah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap orang yang Anda mentor, sehingga di dalam tahapan ini Anda sudah bisa melepas dan mengamati saja serta mementor calon pemimpin Anda lainnya. Prinsipnya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak maunya seseorang untuk menjalankan apa yang sudah ia dapatkan selama proses mentoring itu sendiri.